Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teman-teman, saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Jadi yang pertama itu ada pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, dan yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pengenaan pajak. Nomor 1, mempengaruhi keseimbangan pasar. Yaitu dalam pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar tuh ngakibatin harga barang yang ditawarkan semakin tinggi. Hal itu akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Sehingga, jika kurva permintaan tidak bergeser, maka hal itu akan membuat keseimbangan pasar bergeser ke kiri atas, yang dimana harga keseimbangan semakin tinggi, sedangkan kuantitas berkurang. Dan nomor 2, apabila suatu barang dikenakan pajak, maka jumlah barang yang terjual akan semakin berkurang. Jadi pajak itu tuh semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. Untuk nomor 3, pembeli dan penjual berbagi pajak. Pembeli itu berbagi beban pajak. Yang dimaksud ini tuh pembeli membeli produk dengan harga yang lebih mahal dan penjual menerima pendapatan yang lebih sedikit. Sekarang kita lihat pembagian pajak atau incidence of tax ya. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin sedikit beban pajak yang ditanggung pembeli dan semakin banyak penurunan barang yang diperjualbelikan. Semakin inelastis kurva penawaran, maka semakin banyak beban pajak yang ditanggung penjual dan semakin sedikit pengurangan barang yang diperjualbelikan. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besaran ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Bukan ditetapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Pajak proporsional menyebabkan kurva perlawanan memiliki lereng yang besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Pengaruh pajak yang lebih spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Sedangkan jumlah keseimbangan harganya menjadi lebih sedikit.